Jadi banyak sekali yang bertanya, Bang, apakah saya boleh mendaftar pindah SKPD atau pindah OPD dalam pendaftaran P3K 2024? Nah, ayo kita simak penjelasannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Nah, banyak yang bertanya terkait pindah instansi yang terdapat pada aturan Kemenpan RB yang dikeluarkan pada diktum kelima. Di sini menyebutkan bahwa pelamar sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat kerja saat mendaftar. Nah, ini banyak yang salah kaprah terkait dengan melamar pada instansi pemerintah tempat dia bekerja. Jadi teman-teman, sebelum lanjut, bagi kamu yang ingin ikut dalam grup belajar, grup diskusi dan tryout P3K tahun 2024, kamu bisa join dengan cara klik link yang ada di bawah ya. Selain itu untuk kamu yang ingin mencari bahan belajar kompetensi teknis maupun SKB, kamu bisa klik link yang ada di bawah juga. Di sini kamu bisa pilih beberapa formasi yang sudah kami sediakan. Ada peranata komputer, ada penata layanan personal, ada P3K Arsiparis, ada juga sebentar lagi pengadministrasi perkantoran. Kamu tinggal klik linknya, nanti kamu bisa diarahkan untuk mendapatkan modul-modul bahan belajar yang bisa kamu pelajari. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, apakah boleh pindah instansi dan bagaimana penjelasannya? Teman-teman, di sini kita perlu bahas terlebih dahulu. Jadi instansi itu ada terbagi dua, ada instansi pusat dan ada instansi daerah. Nah, yang mana dimaksud di sini terkait dengan pindah instansi? Honorer yang bekerja di Pemkot, pemerintah kota, tidak bisa mendaftar ke Pemprov, ataupun honorer yang bekerja pada pemerintah kota A tidak bisa mendaftar kepada pemerintah kota B. Yang bisa adalah yang berada di dalam instansi tersebut. Nah, yang bisa terjadi adalah lintas OPD selama persyaratan dan formasinya tersedia. Persyaratannya memenuhi, ya, formasinya tersedia. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat pada berita ini ya, kita bacakan. Nah, di sini disebutkan Suharmen mengungkapkan bahwa banyak honorer salah kaprah dengan larangan pindah instansi. Agar honorer tidak salah tafsir atas larangan pindah instansi, Deputi Suharmen mengimbau para pelamar yang ragu-ragu untuk berkonsultasi pada BKD. Tetapi di belakang ada penjelasannya ya, kita lihat di sini. Nah, ditegaskan Suharmen bahwa prinsipnya yang dimaksud dengan pindah instansi ialah berpindah ke kabupaten atau kota provinsi lainnya. Misalnya Provinsi Sulsel pindah ke Sulbar, itu tidak diperbolehkan ya. Misalnya honorer tenaga administrasi Dinas Kehutanan Kabupaten A berpindah ke Dinas Kehutanan Kabupaten Kota B, meskipun sama-sama Dinas Kehutanan, tetapi karena berbeda kabupaten kota, maka dianggap pindah instansi. Ya, itu tidak diperbolehkan. Jadi untuk honorer daerah yang dimaksud pindah instansi itu adalah pindah daerah, kata Suharmen. Dijelaskan lagi bahwa honorer daerah bekerja di satuan kerja perangkat daerah. Nah, yang dimaksud SKPD antara lain sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas pendidikan, dinas kehutanan, dan lainnya. Intinya, honorer bisa pindah SKPD ya. Sekali lagi, honorer bisa pindah SKPD saat mendaftar dan bukan pindah instansi daerah. Artinya, selama masih dalam satu daerah, kewenangan yang sama bisa saja. Jadi, honorer teknis di sekolah dasar bisa melamar di SKPD lainnya, semisal sekretariat daerah atau dinas lainnya, selama ada formasi. Nah, ini dia ya ketentuannya, selama ada formasi
dan memenuhi persyaratannya. Persyaratannya apa? Ya kualifikasi pendidikannya, masa kerjanya, dan lain-lain. Ya, itu dia teman-teman. Jadi terjawab ya, yang DM, yang WA, saya sampaikan di sini sudah terjawab bahwa boleh pindah SKPD dan juga boleh downgrade ke SMA kalau misalnya terdata di database BKN, tetapi tidak ada formasinya, ya, tidak ada formasi sesuai dengan jurusannya. Silakan teman-teman bisa memilih untuk downgrade saja, boleh ya, selama formasinya tersedia. Daripada tidak mendaftar sama sekali, ya ini sangat disayangkan, ini kesempatan besar, jangan sampai disia-siakan. Oke, mungkin cukup sekian, terima kasih. Saya doakan kamu yang lulus, saya doakan semoga kamu yang nonton bisa lulus CASN tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.